Shalom alaihim, saudara kekasih Kristus. Berjumpa kembali di dalam renungan harian Gereja-Gereja Kristen Jawa, Klasis Semarang Timur. Saat ini mari bersama-sama melihat bacaan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 2. Dan di sini saya akan membacakan ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 10 sampai 12 yang demikian isi firman Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara kekasih Kristus, kehidupan orang percaya memang penuh dinamika. Di tengah dinamika yang terjadi, mungkin sulit bagi manusia untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi kelihatannya hal itu tidak lebih sulit jika dibandingkan untuk taat dan menerima ketetapan Tuhan. Rasa iri bisa saja muncul di dalam diri saat ada orang lain yang menurut kita lebih beruntung, lebih terpandang, lebih dihargai, lebih diikuti dibanding diri kita. Apabila kita membaca kitab Mazmur 2 secara utuh, kita melihat bahwa banyak bangsa pada saat itu memiliki rasa iri atau tidak terima dengan ketetapan Tuhan. Di saat Tuhan menyatakan ketetapannya atas pemimpin yang telah diurapi, maka dituliskan bahwa para pembesar bermufakat untuk melawan Tuhan dan raja yang telah diurapinya sebagai bentuk ketetapan Tuhan. Namun pemazmur pada akhirnya juga mengingatkan kepada mereka untuk berpikir ulang atas mufakatnya. Pemazmur mengingatkan untuk para pembesar itu bertindak bijaksana dan mau menerima ketetapan Tuhan walau terasa berat sekalipun. Karena Tuhan bisa saja murka dan memberi hukuman bagi orang-orang yang menolak ketetapan Tuhan dan melawan Tuhan. Menarik jika kita melihatnya dari tafsir politis atas konteks pada saat itu. Mengapa bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan dan raja bagi mereka adalah raja yang diurapi oleh Tuhan sendiri. Walau demikian, ada hal yang jauh lebih penting dibanding sekedar kita melihat tafsir politis atas konteks pada saat itu. Hal yang lebih penting adalah pesan yang terkandung di dalamnya, yaitu berbahagialah semua orang yang berlindung pada Tuhan dengan menerima setiap ketetapan yang diberikan. Berlindung kepada Tuhan adalah sikap taat melakukan firman Tuhan walaupun dinamika kehidupan terasa berat dan tidak menyenangkan. Ketaatan tersebut hendaknya juga diikuti dengan penerimaan atas ketetapan yang ada
yang harus kita terima dan jalani. Mungkin kehidupan kita tidak selalu baik-baik saja, tetapi justru di saat inilah kita diingatkan untuk selalu mengandalkan kuasa Tuhan supaya memimpin setiap langkah kita, sehingga setiap keputusan yang kita ambil di antara persimpangan kehidupan dapat membawa kita kepada ketaatan akan setiap ketetapan Tuhan. Terlebih lagi saat kita memiliki tugas sebagai pemimpin, mengandalkan Tuhan adalah kunci untuk menjadi pemimpin yang bijaksana. Allah telah hadir melalui Putra Tunggalnya, yaitu Yesus sebagai pemimpin kita, pemimpin gereja. Kepemimpinan Allah tercermin dari kepemimpinan Yesus. Dan jika saat ini dunia juga sedang membutuhkan pemimpin yang bijaksana, maka mari kita juga meneladani Yesus dengan menjadi pemimpin atas hidup kita, pemimpin atas keluarga kita, pemimpin atas gereja dan masyarakat, supaya kebahagiaan dari Tuhan Allah kita turut dirasakan oleh siapapun di dalam kasih yang tanpa pamrih. Tetap semangat di dalam pimpinan Tuhan, jadilah bijaksana, dan kiranya Tuhan Yesus Raja Gereja memberkati kita semua. Amin.